curi dikit aja. Curi pandang. Ini bakal 2-0 atau 2-1 nih ya. Ya, let's see ya. Let's see. Oke, untuk last picknya tadi kita tahu banget. Link, Sasin. Berarti early game kah ini yang akan menjadi target? Bisa banget. Buat Early Lord of game-nya Haze. kalau dia bisa kuat, itu bahkan mid game sih udah pasti bisa menang ya. Tapi kita lihat aja gimana early game-nya. Gue cuma pengen lihat sih, karena gini, kalau Eudora, kita bicara Eudora ya, kalau sampai dia fail di level-level awal, dia gagal di level-level awal nih, Iya. di bawah level 4, itu kayak snowball, langsung bisa ke bawah sampai late game-nya parah. Iya. Berat banget gitu. Tapi dari yang aku lihat di hari kemarin, selalu Eudora pasti early game bisa ngangkat banget. Pasti bisa ngangkat kan? Pasti bisa ngangkat banget. Iya, let's see lah apakah ada flop yang Iya. terjadi nanti. Siapa tahu kan. Ya, siapa tahu ya. Aduh, Eudora. Ya lama sih. Kayak kemarin tapi sempat ada. Eudora salah satu kayak aku bilang match yang burstnya cukup sakit ya. Sangat sakit. Sangat sakit. Sangat sakit sekali. Dan langsung saja kita masuk ke dalam game kedua kita untuk Lower Final Final. Bracket. Dan ini dia game kedua kita. Oke, langsung saja kita masukin untuk game kedua, di mana skor sementara Lord of Haze berhasil mengantongi 1-0, dan ini akan mempermudah chance mereka untuk melakukan rematch lagi. Kalau misalnya mereka bisa ngamanin 2-0 di game kali ini. Yes, dan ini bagus banget dari Lord of Haze adalah orange buff untuk easy victory sekarang lagi Wah. coba untuk diambil oleh Johan seorang diri, dan ini kalau sampai keambil Wah. rugi banget untuk easy victory, dan yes ini menjadi milik bagi Lord of Haze. Mereka akan ketinggalan untuk XP apalagi yang di bagian mid lane. Yap, bakal sedikit tertinggal tapi Super Zeke. Sakit. Masih ada Frostmourne Shield, tapi untungnya dia ada depan Pancake Flicker ke depan. Tapi that's not enough. Iya, itu kerugian banget. Sementara untuk bottom lane-nya sudah terjadi potongan ke arah minion. Pakuito bersama dengan Joy yang sudah menunggu. Atlas. Ay, dikit lagi kalau ditunggu aja dikit. Masuk ke semak-semak. Iya. Happy birthday, surprise, mother father. Oke, sementara Link-nya juga masih mencari spot yang tepat untuk bisa melakukan farming. Tadi dia ada di atas di top lane itu cuma buat ini ya, nge-fill aja. Ya. Karena tadi sementara lagi pulang daripada XP-nya gold-nya hilang, mending dia ada di sana dulu gitu. Betul. Biar tidak terlalu wasting lane juga kan. Betul. Sementara untuk full jungler, bagi Link kita belum lihat dia sama sekali berada di lane-nya masih diisi Ya. oleh pemain dari Lord of Haze. Bawahnya bahkan kosong Pakuito yang melakukan roaming kali ini sudah menunggu bersama dengan Johan di bagian bus, bagian purple. Ini sih di cutting terus ya. Di minimapnya sih dia benar-benar menguasain area jungle, purple buff. Dilepas tuh bawahnya. Iya, dibiarin ya. Oke, dan kali ini sudah muncul ternyata Link-nya untuk mendapatkan XP. Oke. Dan Ya. ternyata ada sedikit iklan. Yes, sabar aja teman-teman semuanya ya. Mau bersabar. Dan oke. Kita langsung lanjut lagi. Lanjut lagi, yes. Oke, cepat sekali ya. Cepat sekali. Tak terasa ya. Oke, dan langsung ada ultimate dilepaskan oleh Eudora. Nyaris mendapatkan 1 poin kill. Kembali mundur ke belakang sementara Cui bertahan di bagian atas dengan Pakuito. Dia seorang diri dan ini dia ganking dari para pemain Lord of Haze untuk naik ke bagian atas. Yes, meanwhile in the bottom lane mendapat Spikester juga. Dan ternyata first blood pun terjadi di area bawah. Yes, kayak pelan-pelan juga sih. Easy victory, mereka berusaha untuk menggulung, berusaha untuk meng-counter saja. Yes, tapi di tengah kali ini Jawhead-nya agak sedikit tercicil. Ada load out di open oleh seorang Jersey. Tapi belum ada target yang optimal. Udah mulai menguasai ke area Turtle karena udah menit yang kedua. Which is Turtle bakal jadi objektif selanjutnya. Ada Flicker, ejectornya on point. Langsung mengincar karena seorang Matilda dan Bye Pancake. Di arah depannya kali ini Siwi cukup sekar datang di arah belakang. Linknya dari Loko Milas dapetin 1. Tapi di arah depan Nilnya berhasil digeprok oleh seorang Lapu-Lapu. Dan 3 tuker 1. Kerugian cukup besar untuk anak-anak easy victory. Yes, dan bahkan sampai purple buff-nya kali ini di rate oleh Wow. Lord of Haze. Wow. Ya, dapatin purple buff juga, bahkan Link-nya 2 purple buff langsung. What? Wow, yang kita tahu ya biasanya ini Link nih yang kena pressure gitu. On point langsung Tapi mengincar sekarang kira dia seorang yang Matilda dan pressure Bye kali. Pancake. Ini Di arah dari depannya Matilda kali ini double Siwi cukup knockout. sekar Ini datang di arah belakang. Linknya Iya, dari kan? Loko Milas Orang dapetin 1. kayak Tapi di arah Albion depan udah preset. Nilnya berhasil digeprok Iya, untungnya oleh bisa seorang kali ya. Lapu-Lapu dan Bisa 3. Banget aku itu. Ya, 4 lawan 5 tadi. Iya. Explorernya masih solo di bottom lane, nggak diganggu sama sekali sekarang. Ya tapi uniknya ya, mereka tuh bertanding cuman kayak team fight-nya di area Turtle aja, tapi Turtle nggak baru yang dapetin. Ya, ini nunggu aja siapa ini Iya. yang mau kesini, ini ada turtle nih. Ya, tungguin yuk. Karena masih benar-benar susah banget untuk belajar.
Wow, circling eagle-nya langsung on point. Connect karena super Jake di flicker langsung oleh lapu-lapu. Instant point kill. Tapi di sisi lain Om Wawa. Yes, langsung turtle-nya menjadi milik bagi Lord of Haze. Wah, ini sih Pertukaran yang bagus banget. cuan banget Iya. buat anak-anak Lord of Haze. Tapi sepertinya mereka harus kehilangan turret di arah bawah. Dan terjadi pertukaran juga. Ya, sama-sama masih terjadi trading blow di sini. Yes. Jadi belum ada masalah sebenarnya sih. Gak ada bahkan dari Lord of Haze-nya meskipun mereka harus kehilangan bottom turret, tapi at least mereka bisa dapetin top turret dari Easy Victory juga. Purple buff-nya kali ini dicuri balik. Ada Super J Falling Star mendatang oleh bantuan dari seorang Neil. Ada Unstoppable Force juga. Ada Pataling di arah Black Line-nya dapetin satu kill-nya. Perfect match mundur dan langsung re-engage. Langsung bubar. Glock dari anak-anak Easy Victory. Yes, dan sekarang PR untuk Lord of Haze, apakah Wah. Link bisa mendapatkan purple buff milik bagi Easy Victory? Yes, bakal coba diambil. Ada ejectornya on point karena seorang Atlasnya datang bala bantuan dan Atlas pun instant burst damage langsung bisa dihabisi dengan seketika saja oleh anak-anak Lord of Haze. Yes, dan juga bahkan purple buff-nya diamankan oleh Lord of Haze. Sekali lagi, Link-nya ketika mendapatkan purple buff itu akan bagus banget. Dan lihat burst dari Eudora melelehkan pancake dengan Matilda dia. Oke, tapi ternyata lihat Om Wawa. Ya. Nelby-nya dapetin purple buff juga. Berarti purple buff mereka ya, anak-anak Lord of Haze. Dari Nelby dengan Eudoranya. Nah, Seger ya dia. seger banget tadi. Seger banget. Waduh, Udah, nggak jadi. gak ada XP, Iya. gak dapat buff. Alah. It's not a good start untuk Easy Victory. Benar, mereka sekarang lagi under pressure, harus berhati-hati juga meskipun mereka punya Matilda. Ingat, Atlasnya dari tadi juga belum memberikan kayak inisiasi yang cukup oke ya. Yes. Kayak Fatalingnya mungkin bisa dapetin 2-3, tahan dulu sementara waktu di bagian top lane. Apa yang terjadi 1v1 dimenangkan oleh Pakuito. Yes, tapi lihat di arah depannya. Oh, ada langsung Alice. Blood out-nya dapetin satu karena Eudora. Tapi Neil-nya juga langsung bisa dibayarkan. Dibayar lunas langsung. Ya, 1-2 pertukaran yang bagus banget untuk Easy Victory, sekaligus mereka mengamankan bagian pit dari Turtle. Tapi lihat di top Waduh. lane-nya Pakuito berjuang untuk mendapatkan satu buah turret dan didapatkan oleh Pakuito juga. Cuy, kali ini berbeda banget dengan Tamus, dia lebih pressure dia. Yes, lebih terlihat garang banget. Objektif poin banget dari anak-anak Lord of Haze. Emang Ciwi emang terlihat. Dari hari kemarin juga Om. Kalau dia main Pakuito, dia bisa tampil sangat maksimal. Wow. Ya, Oke. Itu catatan mungkin ya buat nanti ya. Siapa tuh tadi? Nanti. untuk anak-anak PG Raven ya. PG Raven. Oke, tapi lihat ada Polisa pun dapat diamankan oleh seorang Link. Di arah backline yang paling dapetin satu. Lihat 3D-nya bakal dilempar saja ke arah seorang Neil dan Lil-nya langsung bisa dihilangkan sekejap mata. Iya, tapi Turtle masih menjadi milik untuk Lord of Haze dan burst dari Eudora. Miss the target dan itu dia perfect match-nya, masih bisa kabur ke belakang kembali juga untuk Pakuito. Di Lord of Haze mereka masih belum berhasil untuk mendapatkan middle turret, sementara bottom turretnya PR lagi dan lagi. Ini adalah pertanyaan dari Lord of Haze, bagaimana cara mereka bisa menggedor dengan Esmeralda. Dan belum ada jawaban sekarang catatan si Victory. Yes, nah dia replay yang terjadi. PG Raven ya. PG Raven. Oke, tapi lihat ada Polisa. Lihat bisa malingnya ya. Di arah backline yang paling dapetin satu. Lihat 3D-nya bakal dilempar saja ke arah seorang Neil dan Lil-nya langsung bisa dihilangkan sekejap. Dan kalau kita lihat di live cam-nya, terjadi pertikaian juga di mana 3D yang berhasil dihajar Ciwi dan Pakuito-nya Unstoppable Force dari seorang Neil. Memang konek karena lapu-lapu, tapi dia nggak mau terlalu memaksakan karena terlalu keras juga, terlalu tanky dan terlalu dalam. Benar. Dan kali ini penjagaan dari Lord of Haze ya, mereka nggak terlalu overextend. Dia masih Ya. menunggu kayak bukaan dari Jawhead. Kalau ejectornya ada keluar, bisa dapetin satu, itu baru dia bekerja. Yes. Kalau enggak kayak kita lihat sekarang Eudoranya agak pasif di belakang, nungguin kesalahan-kesalahan yang untuk dibuat oleh Easy Victory. Tapi tahan dulu, ada Fataling yang dibuka tadi oleh Atlas. Dan kali ini juga Atlasnya masih akan coba untuk dikejar dan bisa kembali ke belakang. Keuntungan untuk Easy Victory, sementara Esmeralda akan mencoba untuk join the fight. Purple Buff bakal coba di kontes, tapi ada Ciwi juga mulai ngisi karena seorang Pancake, karena Tempest of Fate dia bakal coba di open. Masih coba untuk diambil, ada Falling Star Moon juga, Vikel yang cukup tanky dengan Atlasnya. Tapi ada Wave of the World yang langsung membuat anak-anak Lord of Haze bergerak mundur langsung saja. Yes, tadi pertikaian ya, Ya. kecil-kecil aja, tapi itu bisa impactnya gede banget kalau bisa dapetin 1 atau 2 hero. Iya. Langsung beli potion Jawhead, anti Jawhead. Jangan sampai kelempar teman. Iya, jangan sampai saya dilempar ya sama seorang Neil.
Yes, dan kali ini Paku itu akan mencoba untuk melakukan zone out terhadap Easy Victory, sementara rekan-rekan yang lain sedang mendapatkan turtle. Atlas berusaha untuk mendekat dan dikagetin oleh Paku itu di dalam sana. Yes, langsung bisa diselamatkan oleh seorang Matilda, tapi nggak bisa bertahan hidup. Di arah depannya, Loco Milans tambah subplate-nya Deviansor diambil, nggak connect karena seorang Randy satu saja. Tapi lihat pancake yang burst damage-nya tersedot oleh seorang Alice Jersey, dapetin satu. Ini pertukaran yang sangat baik dari anak Easy Victory. Kehilangan seorang Link, tapi yes, ternyata berhasil di take down juga. Enggak, belum ada yang ke take down ya. Yes, nyaris tadi. Burst dari Eudora masih gagal untuk mendapatkan last hit-nya tadi. Ya, tipis sekali darahnya ya. Oke, Lito Wonder bakal coba di kontes kali ini. Bakal coba direlakan saja. Wow, di arah depannya Fatalingnya Chok Slam gak kena koran siapapun. Tapi lihat hitnya langsung bisa mengincar arah seorang Nelby. Falling Star Moon dari seorang Super Zeke. Ejectornya connect ke arah depan. Datang Ciwi juga dengan Pakuitonya ditonjok, dipukul. Where is the uppercut? Belum digunakan. Tapi lihat Purple Buff bakal coba di kontes. Langsung dibubar gerakin lagi dengan adanya Wave of the World dari seorang Bruno. Yes, dan akhirnya Purple Buff-nya bisa diamankan untuk Easy Victory. Sementara Split dari Lord of Haze sadar kalau mereka nggak bisa terlalu memaksakan tadi untuk melakukan team fight terus-menerus. Karena di sana ada Atlas juga. Kalau mereka sampai salah gerakan, Atlas dengan Fatalingnya bisa dapatin 2-3. Wah, itu bakal menjadi momen comeback buat Easy Victory. Bisa nge-counter balik ya hitungannya. Tapi berapa fighternya connect langsung karena seorang Link. Tapi untungnya anak-anak Lord of Haze bisa langsung mundur ya secara serentak dan nggak ada follow up lanjutan. Yes, dari Lord of Haze kayaknya mereka bakal coba untuk setup dulu ya. Dekat dengan Turtle. Tadi juga top lane-nya masih di-push oleh Pakuito. Esmeralda masih berada di bagian dari bottom lane. Jadi ini kayak lebih karena memang benar-benar nungguin. Sementara Easy Victory, mereka sangat berharap Atlasnya semoga Fatalingnya bisa dapetin target yang diinginkan oleh dia. Betul, dan dia juga baru jadi immortality sama item ROM ya. Yes. Dari Atlasnya benar-benar agak sedikit under farm ya untuk seorang tanknya. Tapi it's okay. Perfect match-nya di open. Ada Neil mencoba untuk memantau keberadaan anak-anak dari Lord of Haze. Yes, Feather of Heaven dan juga Lightning Truncheon untuk Nilby. Wow, ini bakal burst banget nanti Eudoranya. Sudah punya Lightning Truncheon, harus berhati-hati. Apapun yang kena untuk di 6 detik pertama akan sakit. Tapi ejector sudah mengenai dari Atlas dan langsung keluar ikan paus. Wow. Oke, langsung saja kita bakal langsung melanjutkan tim fight ke arah depan dan menghilang saja. Atlasnya flicker ke depan langsung disampaikan oleh seorang Matilda, tapi datang pada bantuan dari seorang Esmeralda dan lihat dua harus menghilang dari anak-anak Easy Victory. This is not a good fight. Bakal coba dikejar saja Jersey dan mencoba untuk mundur dan masih bisa selamat. Yes, dan dua sudah tumbang untuk Easy Victory. Ini akan menjadi turret middle bagi Lord of Haze. Harus damage dari Eudora dibantu dengan Pakuito yang tidak bisa kemana-mana. Pakuito tumbang. Yes, berhasil di-shutdown oleh seorang Pancake dengan Matildanya. Wow, 2-1. Yes, sementara kayak untuk laningnya sendiri diamankan oleh Lord of Haze. Mereka melakukan push dari dua lane, mid dan juga bottom lane-nya. Esmeralda balik lagi agak sulit untuk bisa ditumbangkan dan kali ini Lordnya terbuka untuk Lord kalau mereka mau dapetin. Yes, Lord of Haze akankah mendapatkan Lordnya? Kan Lord of Haze kan, pencuri Lord gitu. Pencuri Lord. Suka banget dapetin Lord ya. Dari anak-anak Lord of Haze atau Loh. Tadi kalau nggak salah nih juga udah jadi Demon Hunter Sword untuk seorang Link-nya, which is really good buat ngincer ke arah yang tebal-tebal seperti Alice ataupun lapu-lapu, karena butuh banyak banget waktu buat ngabisin fighter dari anak-anak Easy Victory. Yes, dan Winter Truncheon untuk Jersey dengan Alice dia agak lebih aman lah, kayak nyaman untuk bisa masuk nanti ke bagian dari backline, untuk bisa aktif mengacak-acak backline dari Lord of Haze. Potensi para split masih dilakukan juga oleh Lord of Haze, masih di top lane. Kita melihat Esmeralda berdansa dengan selendang dia, sementara itu hanyalah pengalihan isu. Lord of Haze yang lain, 4 pemain mereka sedang berada di area dari Lord yang pertama. Oke, bakal coba diincer kah ke arah seorang Neil. Ejector mundur kabur, tapi Lordnya udah mulai dicicil oleh seorang Ciwi. 5 member udah mulai bergerak. Neil udah setengah bar, tinggal setengah lagi di arah yang dia miliki. Yes, dan lihat Neil-nya masih dengan ejector dia berlari-lari dan Lordnya diamankan oleh Lord of Haze. Yes. Waduh, ini Lord mereka dapatkan akan memperkuat daya gedor mereka juga. Apalagi ini udah di atas menit 12. Yes. Lordnya udah ke enhance, minion juga makin kuat dari
durability-nya, damage output-nya ini patut untuk diperhitungkan. Benar. Itu target tadi untuk Eudora, hanya untuk membersihkan seluruh wave minion. Yes, Untuk pertama kali dan yes. katapult yang langsung dibersihkan dan Lord langsung berjalan ke arah top lane karena di arah top lane dari desa itu udah tercicil sedikit turretnya. Ya. Akan menjadi target yang begitu baik dan mereka mau coba untuk manage lane terlebih dahulu. Ya, ini kalau Atlasnya salah masuk semak nih. Wow. Wow, it's a trap, bro. Ya, it's a trap. Ada Neil di dalam sana, Johetnya. Dan lihat sudah dibuka. Oke, perfect match. Hanya melihat Johet ada Neil di sana. Yes. Hati-hati di rumputan, ada ejector dari seorang Neil. Udah jadi immortality juga dia. Udah pede banget. Lordnya udah mulai mengamuk. Kali ini di arah top lane bakal coba diruntuhkan dinasti dari anak-anak Easy Victory. Tapi di arah bawah juga mau coba untuk melakukan split push. Tapi belum ada yang ter-take down hitnya. Langsung ada beberapa striker. Ejectornya mana? Berhasil digocek kali ini. Dan lihat langsung borong item semua ya. Borongan item, 3 item langsung jadi untuk Lord of Haste. Sementara Lordnya kali ini sudah tumbang juga. Tapi lihat, satu orang ternyata bisa masuk ke bagian dalam. No fatali untuk beberapa detik ke depan. Tapi lihat di top lane-nya dari seorang Link berhasil dapetin satu. Turretnya berhasil diruntuhkan. Ini menjadi kerugian yang cukup besar untuk anak-anak Easy Victory. Dia dapetin ke arah seorang Neil. Tapi Neilnya langsung flicker lagi keluar. Flicker keluar lagi. Kayak wow. Oke, dan masih menunggu juga middle turret bakalkah diambil oleh Lord of Haste. Ingat mereka masih berkumpul dan tidak ada minion sama sekali. Cukup berbahaya kalau mereka akan memaksakan. Tapi lihat itu dia. Ada Falling Star Moon yang sudah dilepaskan ke bagian tengah tadi. Dan Tempest of Blade juga sudah dibuka kali ini. Tidak ada korban yang jatuh sama sekali. Yes, cukup sekarat dari masing-masing tim. Tapi lihat langsung bergerak ke arah base kembali lagi. Tapi Lohko Milans berhasil dapetin purple buff dari anak-anak Easy Victory. Bakal coba di re-engage di arah depan, ada Falling Star punya konek ke arah seorang Elise. Tapi di arah bawah juga cukup sekarat dari seorang Pakuitonya. Perfect match ya. Mau arah kemana? Tapi nggak ada yang dituju. Ya, saling beli waktu juga, buying time, maju dan juga mundur. Tapi Lord of Haste, mereka memegang kendali permainan. Mereka berada di bagian jungle dari Easy Victory. Mereka bisa dapetin semua minion jungle-nya. Level mereka, gold mereka akan jauh lebih tidak terkendali juga. Sementara Easy Victory, mereka hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi kalau mereka bisa nahan sampai dengan Bruno-nya dapetin item, itu adalah yang diperlukan. Karena sekarang Bruno juga bahkan belum dapetin point kill sama sekali. Iya, hanya memberikan 6 assist ya. Yes. Tapi yang kita lihat juga, ini lama-kelamaan di menit ke-16, network sih udah mulai cukup menjauh, hampir perbedaan 10k ya. Yes. Walaupun mungkin ya dari anak-anak Easy Victory mulai mengejar dari segi levelnya ya. Karena dari anak-anak Lord of Haste hanya sisa Jawhead sama Eudoranya aja yang belum level maksimal. Benar. Dan gue pengen lihat sih dari Bruno-nya mungkin bisa dapetin point kill 2 atau 3 buat bisa dapetin item-item yang dibutuhkan lebih cepat lagi gitu lah. Ya. Karena mereka sekarang lagi under pressure. Oke, sudah dibuka juga stun dikeluarkan oleh Lapu-Lapu dan itu Esmeralda bisa kabur untuk menghindari ganking dari 3 pemain dan akan ada counter attack dari Lord of Haste mengincar pemain dari bagian belakang juga. Sudah mundur ke bagian tengah, Tempest of Blade juga bahkan sudah dibuka di bagian depan. Neil masih bisa kabur. No. Ya. Sudah tumbang untuk Matilda. Yes, Matilda has been taken down, tapi Neil juga berhasil dibayarkan 1-1 di arah depan. Kali ini lah jersey-nya cukup tanky, masih ada blood out-nya Vikel. Mencoba untuk bertahan, menyelamatkan teman satu timnya, tapi lah Super Jack masih bisa bertahan untuk mundur. Jersey juga masih bisa flowing blood, bergerak untuk menyelamatkan dirinya dari impact yang terjadi. Yes, ini kayak mereka masih cukup apa ya, 50-50 lah kalau tim. Yes, tarik ulur dan Tarik pertukarannya ulur. cukup imbang satu sama. Yes, ini berarti kayak keuntungan sebenarnya untuk Easy Victory karena mereka lagi down ya dari segi financially, dari segi ekonomi. Untuk bertahan seperti itu kayak itu bagus banget. Mundur ke bagian tengah, Tempest of Blade juga bahkan sudah dibuka di bagian depan. Neil masih bisa kabur. No. Untuk connect. Sudah tumbang untuk Matilda. Tapi yang aku sayangkan kenapa Vikel ya, tapi Neil ini Vikel dibayarkan incernya karena Neil terus dia dari Fatalinge ya. Dia ngincer ke arah seorang Jawhead. Mungkin itu korban yang kelihatan aja di depan. Iya, karena sebenarnya kalau Jawhead bisa didapatin, tapi masalahnya Jawheadnya tuh selalu ready flicker. Selalu kayak dia narik, ngeflick lagi. Iya, langsung kabur lagi. Oke, tahan dulu sebentar. Neil dengan Jawheadnya masih berjuang berhadapan dengan 4 pemain sekaligus. Bakal kaburkah? Tidak, tampaknya akan tumbang juga. Dan ini berarti Easy Victory. Mereka punya momentum untuk mendapatkan Lord yang kedua. Tapi areanya benar-benar dikuasain banget sih sama anak-anak Split Lord of lagi. Haste. Didorong lagi di arah bawah, membuat Pancake pun harus berjibaku untuk melakukan defensif. Karena kalau dibiarin, ini lane-nya ke-push, mereka juga makin sulit. Tapi permasalahannya gini Om, Lord of Haste emang mereka udah menguasai dari segi landingnya. Tapi untuk Lord yang kedua ini cukup keras sih, butuh waktu banget. Karena mereka
nggak punya marksman yang punya damage dealer begitu besar. Ya, mereka cuma kena di Link juga ya. Ya. Memang, ya, Link cukup tipis sih kalau sampai kena knock dengan Lordnya. Itu kayak bahaya banget, apalagi kalau tiba-tiba isi story muncul dari arah belakang. Oh, tapi Vikelnya Immortality pecah, bakal coba dikejar dan langsung dihabisi saja oleh seorang Loco Milan. Tapi tembak Sopret bakal mengincar seorang 3D. 3D-nya escape, tapi Ciwinya mengejar lebih lanjut. Di arah belakang dipecah belah tim fight-nya. Loco Milan mengincar seorang Pancake 1v1. One more hit, tapi masih bisa bertahan dan langsung saja ditusuk. Tapi di arah tengah 3D dan juga Jersey dalam bahaya. Super Zeke mencoba untuk nge-dive in, tapi untungnya masih bisa bertahan. 3 harus menghilang dari anak-anak Easy Victory, Om Wawa. Yes, belum ada jawaban sama sekali bagi Esmeralda yang dari tadi berdansa dengan sangat bebas, lenggak-lenggok di depan dari pemain-pemain Easy Victory, dan bahkan mereka bisa mendapatkan 3 kemenangan tadi ya. 3 orang yang tumbang juga, lihat Linknya bebas untuk bergerak, dan ini adalah tim fight yang dipecahkan oleh Lord of Haze. Mereka pisah 3 arah bahkan tadi, gak cuma di satu arah untuk mengejar Bruno, tapi 3 arah. Di top side juga ada, di mid, di bagian belakang itu ada hero-hero yang dikejar, dan Bruno, Alice, mereka memang bisa kembali ke belakang, tapi 3 orang hilang untuk Easy Victory, yang berarti bahwa Lordnya akan mudah banget untuk diamankan bagi Lord of Haze. Yes, tim fight-nya benar-benar dipecah belah, dibuat anak-anak Easy Victory gak bisa bertarung 5 lawan 5. Plus tadi Vikelnya sih agak sedikit miss offside ya, Offside. dan berhasil di pick off oleh anak-anak Lord of Haze. Dan ini mungkin bisa menjadi last fight untuk kedua tim, atau masih ada usaha defensif dari anak-anak Easy Victory. Dan udah pada masuk ke sepak-sepak, bakal coba untuk dibuka, dan injektornya kali ini sudah di pop up. Belum ada korban sama sekali Fatal Link untuk kabur ke belakang. Untuk perfect match, yes. Ya. Masih bisa buntu menghindari ejector. Lordnya udah mulai masuk dari arah top lane. Loco Milan sudah mulai nemplok di dinding, seperti layaknya cicak di dinding. Tapi Lotte udah mulai bergerak masuk ke arah base. Akhirnya kita impact Fatal Link dapetin 1 karena seorang Ciwi bakal coba disundul, dan di arah depan masih ada Blood On mencoba untuk melakukan defensive play, dan lihat masih bisa untuk bertahan. Loco Milan tanpa Sopret, Deviant Sword, Vikelnya berhasil dihilangkan, gak ada tank. 4 lawan 5 di arah depan bakal coba diincar, menyisakan 4. Masih ada minion yang mencoba untuk melakukan defensive play, terkena stun. Langsung ada falling Star Moon Mega akhirnya didapatkan oleh seorang Super Zeke. Masih ada inisiasi defensive dari seorang Jin, giring minion terlebih dahulu, dan lihat ternyata tersetrum, tersengat, dan langsung dihilangkan nyawa dari seorang Jin. Di arah depannya Jersey masih berusaha, masih ingin melakukan defensive play, tapi lihat udah mulai masuk dari seorang Milan mengejarkan seorang 3D, tapi look at that base-nya terbebas dan langsung coba dihit dan langsung diamankan. Lord of Haze menjadi tim yang akan menemani PG Raven di babak grand final nanti. Wow, luar biasa untuk Lord of Haze. Yes, Berhasil untuk kembali memenang. Like a